Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat dan semangat ya. Di pertemuan kali ini, kita akan mempelajari perkembangan teknologi komunikasi pada muatan pembelajaran Bahasa Indonesia, tema 7, subtema 2. Anak-anak, manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya setiap orang memerlukan orang lain. Manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang kita inginkan. Dahulu, ruang komunikasi kita amat terbatas. Sekarang, kita bisa berkomunikasi di mana saja dan kapan saja. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Semakin berkembangnya zaman dan kebutuhan penyampaian komunikasi, ada berbagai cara penyampaian pesan dari jauh. Misalnya, suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Warga di Indonesia menggunakan kentungan sebagai tanda bahaya. Selain itu, penyampaian pesan dapat dilakukan secara tertulis. Salah satunya adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Setelah mesin cetak diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi berkembang menjadi radio, lalu televisi, dan sekarang dengan adanya jaringan internet, manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia juga dapat bertukar informasi melalui jejaring sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Jejaring sosial dapat menghubungkan manusia di seluruh penjuru dunia. Karena adanya perkembangan teknologi komunikasi, terciptalah berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama, ada pula yang baru kita kenal. Yang pertama adalah alat komunikasi tradisional. Contohnya daun lontar, prasasti, gong, merpati pos, pesan asap, dan kentungan. Yang kedua adalah alat komunikasi modern, di antaranya televisi, radio, komputer, telepon, ponsel, juga faksimil atau mesin pengirim dokumen. Sekarang kita akan membahas mengenai sejarah telepon. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Sebelum mengenal telepon, komunikasi jarak jauh dilakukan dengan menggunakan surat dan telegraf. Namun, surat membutuhkan waktu berhari-hari dalam menyampaikan pesan. Selain itu, komunikasi dilakukan secara tertulis. Pada tahun 1800-an, Alexander Graham Bell menciptakan telepon. Pada uji coba pertama kali, daya jangkau telepon adalah sekitar 8 mil. Sekarang, teknologi komunikasi telah berkembang. Jaringan telepon kini menggunakan satelit. Dengan adanya satelit telepon, daya jangkau telepon semakin luas. Jaringan telepon yang bergerak melalui satelit membuat kita dapat berkomunikasi di mana saja dengan menggunakan telepon atau ponsel. Sekarang kita akan mempelajari alat komunikasi tulisan. Pada zaman dahulu, surat ditulis dengan menggunakan daun lontar. Setelah adanya kertas, surat ditulis dengan menggunakan kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Surat dikirimkan oleh petugas pos pada waktu tertentu.
Waktu penyampaian tergantung pada jarak dan biaya pengiriman. Biasanya bisa sekitar 3 hari sampai 1 minggu. Pada abad ke-21, mulai dikenal surat elektronik atau surel yang dikirim melalui jaringan internet. Lalu, melalui ponsel, kita dapat berkirim pesan melalui aplikasi seperti WhatsApp, Line, dan lain-lain. Alat komunikasi yang biasa digunakan pada masa kini adalah ponsel. Manusia dapat berkomunikasi lebih mudah dan cepat dengan menggunakan ponsel. Selain itu, di dalam ponsel terdapat aplikasi penyampai pesan yang merupakan salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan. Aplikasi tersebut harus diunduh dalam ponsel, yang termasuk ke dalam aplikasi penyampai pesan antara lain ada WhatsApp, Facebook, Line, Messenger, dan lain sebagainya. Melalui aplikasi itu, kita dapat melakukan percakapan. Percakapan dapat dilakukan secara tertulis, melalui pesan gambar, pesan suara, bahkan kita dapat melakukan panggilan video. Percakapan pun bersifat pribadi. Hanya pengirim dan penerima pesan yang dapat mengetahui isi percakapan tersebut. Pengguna aplikasi penyampai pesan memiliki aturan khusus. Aturan secara umum adalah pengguna harus berusia di atas 13 tahun. Jika pengguna adalah anak-anak, diperlukan pendampingan oleh orang tua mereka. Manfaat perkembangan teknologi komunikasi bagi manusia diantaranya, yang pertama, berkomunikasi menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Akses informasi lebih mudah untuk didapatkan. Yang ketiga, mempersingkat waktu dan memangkas biaya. Yang keempat, dapat berbagi informasi secara efektif. Yang kelima, dapat berkomunikasi di mana saja dan kapan saja. Dan yang keenam, terciptanya beragam alat berteknologi modern. Nah, bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah mengerti? Semoga kalian semua dapat memahaminya ya. Terima kasih karena telah mengikuti pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.